Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyono, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium di UPI Bandung dengan nomor peserta 40023. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas, di mana tugas tersebut adalah bagaimana cara menginstalasi Phaeon di sini. Yang fungsi dari software ini adalah untuk meremote komputer-komputer yang ada di dalam lab. Oke, langkah yang pertama adalah kita lihat dulu spesifikasi komputer yang digunakan untuk sebagai server. Ini nanti kita lihat propertinya. Di sini di dalam properti ini kita lihat sistemnya, sistem type 64 bit, berarti ya Windowsnya adalah Windows 11. Artinya apa? Nanti ketika kita akan mendownload sebuah software, kita harus sesuaikan dengan spesifikasi komputer yang kita punya. Oke, sudah. Kita lanjutkan lagi untuk masuk mencari software yang akan kita download. Oke, kita lihat di sini Phaeon. Karena komputer kita adalah Windows 10 ke atas, maka kita langsung download di sini. Setelah kita download, selesai ini, maka kita install Phaeon-nya. Kita install seperti ini, langsung kita install. Nah, di dalam penginstalan ini kita next, agree, langsung kita lanjut, next lagi. Nah, di sini karena di sini adalah untuk master, maka Phaeon master ini harus kita checklist. Tapi kalau untuk yang klien, maka Phaeon masternya kita hilangkan checklistnya. Kalau untuk servernya maka kita install Phaeon masternya juga sama interception driver. Kita install. Oke, finish. Nah di sini di dalam pengaturannya di sini yang pertama adalah di general ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah di metodenya, apakah menggunakan login nantinya atau menggunakan key file authentication. Kalau menggunakan login agak ribet nanti. Nah, kita yang otomatis saja menggunakan key file authentication. Oke. Setelah itu kita langsung ke authentication key. Di sini. Nah, di sini kita create key pair-nya. Kita create. Sehingga nanti ada key name-nya. Nah, kita masukkan namanya ini di sini. Dwi Cahyono. Oke. Salah ya. Dwi Cahyono. Oke, kita oke kan? Oke. Nah, di sini ada dua yaitu Dwi Cahyono Privat dan Dwi Cahyono Public. Ya, itu nanti. Nah, selanjutnya yang untuk ke klien nanti adalah Dwi Cahyono Public. Maka ini nanti yang Dwi Cahyono Public ini kita klik di sini, kemudian kita export key. Kita export key-nya. Nah, export key-nya ini kita simpan, ya bisa di dalam flash disk, bisa di
di dokumen dulu, nanti baru dipindahkan ke flash disk. Ya, kita simpan di ini, saya simpan di dui save. Oke. Belum ya. Setelah itu yang selanjutnya adalah kita location and computer. Ini lokasinya, lokasi dan komputer. Nah, di sini kita tambahkan lokasinya. Kita tambahkan di sini new location. Kita tambah di sini lab komputer misalnya. Lab Dwi Cahyono. Oke. Kita lakukan lab Dwi Cahyono di sini. Oke. Kemudian di komputer ini yang akan kita remote, kita harus memasukkan nama komputernya. Kebetulan kemarin sudah saya isi, kebetulan sudah saya lihat di komputer kliennya. Kita masukkan namanya apa. Oke. Jadi untuk komputer kliennya kita masukkan nama daripada komputer kliennya. Di sini kita tambah di sini new komputer. Inilah komputer klien yang akan kita remote di sini. Jadi nama komputernya itu kita sesuaikan. Kita lihat dulu di komputer klien apa nama komputernya. Caranya seperti tadi, kita lihat di my PC, klik kanan properties, kita lihat name, komputer name itu apa. Nah, di sini kita masukkan komputernya, namanya adalah desktop 7P6 LF 5 SU. Oke, ini kita copy, masukkan di sini sama namanya. Oke, kemudian kita tambah lagi yang kedua, komputer yang kedua itu desktop I7 MRV kita copy, paste. Ini jangan sampai salah ya untuk pemberian nama komputernya, supaya apa, nanti bisa kita memang benar-benar bisa kita remote. Yang ketiga kita masukkan 3 desktop COCE 6R7. Oke, kita copy,
dan kita pastekan. Oke, sudah semuanya. Kalau sudah semuanya, kita cukup 3 saja di sini untuk meremote nanti 3 komputer ini yang akan kita remote. Kemudian kita apply di sini, kita apply. Kemudian minta di restart. Oke, yes. Jadi Feon service-nya di restart. Oke. Jadi demikian untuk menginstal komputer servernya. Untuk bagian yang kedua ini kita akan menginstalasi, yaitu menginstalasi dari sisi kliennya. Jadi yang pertama Bapak Ibu ya, yang pertama adalah kita lihat spesifik komputernya di sini. Di sini spesifik komputernya adalah ini, di sini 64 bit, kemudian Windowsnya Windows 10. Oke, berarti tidak ada masalah. Kita kemarin udah download untuk yang Windows 10 ya. Kita lihat di downloadan, ini hasilnya nih, kita download. Nah di sini ya Bapak Ibu, kita instalasi. Kita instalasi di sini filenya sebagai klien. Oke, kita install di sini. Dan next kan, kemudian next lagi. Nah di sini ini yang membedakan antara server dengan klien. Jadi di server tadi ini dua-duanya di checklist, tapi untuk di sisi klien Feon masternya ini dihilangkan checklistnya, kemudian di install. Tunggu prosesnya sebentar. Oke, udah finish di sini. Maka kita lihat di sini sudah muncul konfigurasi untuk sisi klien. Sama di general ini. Yang kita pilih adalah key authentication-nya yang kita pilih. Kemudian authentication key-nya di sini. Yang ini kemarin ya, untuk waktu percobaan kemarin ini kita delete dulu ya. Kita delete key-nya. Nah, kita masukkan, kita import key yang dari server, yaitu Wijaya Public. Jadi kita import key-nya di sini. Kita simpan tadi di download. Nah di sini nih, Dwi Cahyono Public Key. Kita open. Oke. Kita oke kan. Dwi Cahyono Public ya sudah masuk di sini. Kemudian untuk lokasi and komputernya. Di sini bukan lab Dwi tapi ya, tapi lokasinya adalah ini. Kita reset. Kita hapus dulu. Jadi lokasinya di sini. Kita tambahkan lokasi di sini. Adalah nama lab yang kita buat tadi. Di lab Dwi Cahyono. Oke, kalau udah selesai kita apply sehingga di restart komputernya. Nah, layanan servisnya sudah. Nah, berarti untuk sisi klien ini penginstalannya sudah selesai. Untuk klien-klien yang lain caranya adalah
sama. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu semua ya. Jadi di sini setelah kita melakukan instalasi komputer server dan komputer klien, selanjutnya adalah bagaimana kita mengoperasikan Xeon Master ini. Bagaimana kita akan mengontrol semua komputer-komputer yang bisa kita remote nantinya. Nah, di sini sudah nampak monitor server, dimana nanti yang kita kontrol ada 3 komputer yang bisa kita kontrol di sini. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, untuk yang pertama adalah menu demo ini. Demo ini ada beberapa menu. Di sini misalnya kita men-share screen kita misalnya. Maka nanti yang terlihat di dalam komputer klien adalah layar yang ada atau layar yang kita punya ini. Ini nanti yang akan nampak kepada klien. Ini sebagai contohnya. Nah, ini. Jadi layar kita ini sudah nampak di klien seperti ini. Nah, misalnya kalau kita mau membuka program misalnya, program Microsoft Word misalnya, maka nanti di komputer klien kita akan muncul Microsoft Word. Misalnya mau kita menerangkan sesuatu di Microsoft Word misalnya. Nah ini, nah terlihat nih sudah terbuka Microsoft Word-nya. Jadi seperti itu ya Bapak ya. Jadi itu untuk menu demo. Kemudian yang kedua untuk menu yang kedua adalah menu log. Jadi misalnya kita mau menerangkan kepada siswa-siswa kita supaya fokus, maka kita klik log untuk keseluruhannya. Misalnya ini ada 3 ini kita log semua. Nah, tinggal aja klik ini, pakai ini. Bisa juga pakai satu-satu tapi kan lebih lama. Pakai ini kan lebih simple. Jadi kita log, maka komputer daripada klien kita akan tertutup, tidak bisa digunakan. Bagaimana untuk menghilangkan lognya ya? Tinggal klik lagi di sini. Maka lognya akan terbuka. Oke ya. Kemudian di sini ada menu remote view, ada menu remote control. Misalnya ini mau kita remote ini, yang komputer ini, yang komputer tengah ini kita mau remote. Nah, di sini ada remote control misalnya. Nah, maka komputer ini bisa kita remote dari sini. Misalnya mau kita matikan di sini, matikan. Ini kita matikan. Maka di sana nanti sudah mati model. Nah ini sudah mati. Kita tutup misalnya, kita tutup aplikasinya. Ini kita tutup seperti ini. Maka nanti aplikasi yang ada di komputer klien akan tertutup. Nih, misalnya ini view remote control. Ini kita tutup. Maka akan tertutup oleh kita. Jadi di sini misalnya ini mau kita buka, kita remote control di sini. Nah, ini mau kita buka misalnya, mau buka sesuatu. Berarti kita bisa lakukan lewat sini. Kita buka misalnya, buka Explore misalnya, Windows Explore. Maka akan terbuka Windows Explore-nya. Misalnya mau lihat dokumennya apa aja di situ. Dokumennya adalah ada screen, romantic ya, ini seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi bisa kita lakukan remote control atau remote view dari sini. Kalau remote view bagaimana nih? Ini remote view misalnya ini. Remote view. Jadi ini kita langsung penuh. Yang komputer yang klien tadi bisa kita remote dari sini. Nah, kita tutup misalnya. Bisa. Kita tutup seperti ini. Sudah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada power on atau reboot. Reboot berarti mereboot ulang. Ada power down. Kemudian lagi ada yang namanya text message. Ini. Berarti kita akan mengirimkan pesan kepada seluruh komputer kliennya misalnya. Karena ini
Misalnya kita klik di sini, tolong perhatikan, Bapak. Kita kirimkan. Oke. Maka nanti akan di sini. Kita lihat di sini. Kita lihat view. Nanti kita akan lihat pesan yang sudah kita tulis tadi. Tolong perhatikan Bapak. Seperti ini. Jadi dengan melakukan kontrol ini, kita juga bisa mematikan komputer dari jarak jauh. Misalnya kita mematikan ini komputer 1, bisa kita matikan. Kita remote control dulu, ya kan? Setelah kita remote control, kita start, kita powernya kita klik, kemudian shutdown. Nanti itu komputernya sudah kita matikan. Kalau sudah mati apa tandanya nanti? Jadi nanti kalau sudah mati berarti komputer yang kita matikan nanti warnanya akan menjadi warna tidak tersambung kembali. Ini kita lihat. Nah ini. Jadi sudah tidak tersambung lagi karena sudah kita matikan. Jadi demikian ya Bapak Ibu ya, diantaranya bagaimana cara mengoperasikan Feon Master ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.